Halo, saya Misna Sugianto dengan NIM 2155201073. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS saya, yaitu membuat entity relationship database dan menampilkannya melalui e-report. Pertama kita akan melihat soal kita. Dengan NIM saya mendapatkan soal yaitu NIM ganjil. Kita membuat IRD dengan database bengkel dengan tabel relationship motor, montir, customer, dan service. Saya sudah membuat tabelnya. Kita akan menampilkan struktur dari tabel yang ada. Yang pertama adalah customer. Di dalam tabel customer kita mempunyai field yaitu ID customer, nama customer, dan alamat, di mana type masing-masingnya adalah varchar dan primary-nya adalah ID customer. Selanjutnya kita akan mencari tahu struktur dari montir. Dalam montir kita mempunyai field kode montir, nama montir, dan nomor telepon. Di sini kode montir dan nama montir memiliki tipe varchar dan nomor telepon adalah integer 12 dengan primary key kode montir. Yang ketiga adalah tabel motor. Tabel motor mempunyai field nomor plat, nomor rangka, dan tipe. Nya adalah varchar dengan primary key nomor plat. Yang terakhir yang akan kita pakai untuk menggabungkan ketiga tabel di atas adalah tabel service. Di tabel service sendiri kita mempunyai nomor faktur dengan tipe varchar dan dia termasuk primary key. Lalu ada field kode montir. Kode montir ini kita ambil dari tabel montir, dimana di sini dia menjadi foreign key. Begitu pula dengan ID customer yang kita ambil dari customer dan nomor plat yang kita ambil dari motor. Langsung kita masuk ke soal yang kedua, yaitu kita menggunakan e-report untuk merancang layout. Kita masuk ke NetBeans. Sebelumnya kita pastikan dulu apakah di dalamnya sudah kita isi value-nya. Select bintang from, kita cari nama tabelnya, yaitu yang pertama adalah customer. Oke, di sini dalam tabel customer kita udah mempunyai datanya seperti berikut. Ada Eliswan, Amin, Misno, Robert, dan Winarno. Yang kedua kita akan melihat isi dari tabel motor. Oke, ada 5 data yang diisi di sini. Lalu kita akan melihat montir. Oke, salah. Montir. Di dalam field montir ini kita mempunyai data seperti Alim, Levis, Posiman, Rido, dan Restian. Yang terakhir adalah kita melihat data dari tabel service, yang mana itu menggabungkan dari ketiga tabel sebelumnya. Maksudnya adalah di sini kita menggunakan kode montir, ID customer, dan nomor plat itu mengacu pada tabel-tabel sebelumnya. Seperti pada nomor faktur yang pertama ini, kode montir ini diambil dari tabel montir, yaitu dengan kode 4L1 dengan nama Ali, ID customer 3LE3 yaitu Elis, nomor plat BC 8757XD 8757XD. Oke, dengan tanggal servisnya 2023-51. Di sini biaya servisnya ada Rp213.250. Oke, sekarang kita akan lanjut ke layout. Lalu yang pertama adalah informasi transaksi servis per tanggal.
Saya sudah membuatnya, dan sini akan langsung menjelaskan apa yang saya buat. Nah, untuk membuat e-report seperti ini, teman-teman tinggal menambahkan di sini data, klik kanan, new, lalu report wizard. Kita pilih template yang ada. Saya memilih kebetulan ini. Kita next. Kita beri nama apa di sini? Misalnya laporan contoh. Nah, di sini kita contohkan, kita akan memanggil semua data yang ada di dalam motor. Oke, next, finish. Nah, dia sudah jadi ya di sini. Untuk melihat kembali query yang udah kita masukkan, kalian bisa pilih ini. Dia akan langsung keluar. Select bintang from motor. Tampilannya adalah seperti berikut. Nah, seperti ini. Di sini ada 5 data, 1 2 3 4 5, sama seperti yang ada di dalam tabel motor yang di sini. 1 2 3 4 5. Oke, itu salah satu contoh untuk membuat reportnya. Misalkan untuk koneksi ke database, kalian bisa tekan ini, lalu new dengan database JDBC selection, lalu pilih tipenya. Di sini saya menggunakan MySQL. Masukkan nama database yang teman-teman punya di sini. Misalnya saya punya salah satu database yang bernama database barang. Masukkan username root, save password. Jika teman-teman mempunyai password, silakan masukkan di sini. Sebelum itu kita akan tes dulu databasenya. Uncount database DTB barang. Oke, sepertinya kita salah nama. Oh, namanya belum ada. Barang. Database DT barang. Oh, sepertinya kita salah nama database. Kita akan contohkan database yang ada. Oke, jika dia sudah terkoneksi, dia akan muncul pemberitahuan seperti ini, yaitu connection test successful. Teman-teman bisa klik OK, bisa langsung di save. Tapi karena saya sudah memilikinya, saya tidak akan nge-save-nya. Nah, di sini ini bisa teman-teman lihat. Kita tes lagi, connection successful, kita save, kita close. Oke, yang pertama kali adalah informasi transaksi service per tanggal. Kita buat di sini. Nah, kode yang sudah saya buat adalah seperti berikut. Dimana di sini adalah nomor faktur, kode montir, nomor plat, ID customer, nama customer, dan biaya servis. Itu mengacu pada urutan tabel yang di sini, yaitu nomor faktur, kode montir, nomor plat, ID customer, nama customer, dan biaya servis. Di sini kita menggabungkan keempat tabel menjadi satu report seperti ini. Kita bisa lihat query-nya di sini. Nah, saya akan jelaskan kode berikut. Nah, kode berikut adalah, kita sederhanakan, kita buka di sini, kita paste. Karena di sini tidak bisa menggunakan parameter. Misalnya kita gunakan tanggal 2023 bulan 5 tanggal 2. Oke, kita sudah dapat
hasilnya ya. Di sini ada dua, kita akan jelaskan dulu. Yang pertama kita memanggil table service, di mana dalamnya kita langsung memanggil nomor faktur yang pertama ini, jadi service nomor faktur. Lalu yang kedua kita gabungkan tabel montir dengan mengambil field kode montirnya, lalu motor dengan field nomor plat, customer dengan ID customernya, dan customer dengan nama customer, lalu service dengan biaya service, service dengan tanggal servisnya. Ini semua kita ambil dari tabel service, montir, motor, customer, di mana service kode montir itu sama dengan montir kode montir, karena service kode montir ini kita ambil data relevannya dari montir kode montir, dan service ID customer kita ambil dari customer ID customer. Lalu yang terakhir adalah service nomor plat, itu dimana kita mengambilnya dari motor titik nomor plat. Dan kondisi terakhir yang kita tambahkan adalah dimana service tanggal servis sama dengan 2023-52 dengan acuan hasil sebagai berikut. Jika kita mau ubah lagi, kita bisa menggunakan tanggal servis seperti berikut, mana kita masukkan bulan 5 tanggal 03, keluar lagi dengan data yang sedikit berbeda. Sini kita mempunyai 3 data ya untuk di tanggal 3 bulan 5 dengan customer Alice, Amin, dan Robert. Apakah kita pastikan dulu di sini di bulan 5 dan tanggal 3 itu ada 3 data. Oke, di sini ada 1 2 3 sama dengan data berikut. Nah, di NetBeans sendiri itu kita bisa menambahkan parameter di sini. Jika kita menggunakan database, maka yang kita tambahkan adalah seperti tadi 2003 05 03, seperti ini. Datanya tetap keluar. Nah, 1 2 3. Namun kita bisa menggunakan parameternya. Jadi kita bisa buat baru di sini. Contohnya view parameter. Mungkin parameter contoh sebagai contoh di sini. Lalu kita value expressionnya apa? Misalnya text itu untuk string, date untuk tanggal, date time untuk tanggal tapi memasukkan dengan waktunya, date range ini acuan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau time range itu waktu yang kita tentukan dari waktu ke berapa sampai waktu ke berapa. Contoh ini teks. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik OK. Bisa langsung muncul dan bisa langsung dimasukkan ke sini. Seperti itu. Namun kali ini kita akan menggunakan parameter itu sebagai parameter tanggal. Berarti di sini kita menggunakan nama parameter TGL yaitu tanggal dengan value expressionnya date. Kita tarik ke sini. Jangan lupa titik koma. Kita oke kan. Lalu kita coba dengan preview. Tadi tanggal 3 bulan 5. Berarti di sini kita coba lihat. Nah, hasilnya keluar dengan nama Alice, Amin, dan Robert. Kita cocokkan seperti yang di database. Alice, Amin, dan Robert. Bisa ulangin lagi. Misalnya kita memasukkan tanggal yaitu tanggal 2. Tanggal 2 adalah Robert, Cavalli, dan Winarno. Di database tadi yang kita cari adalah Robert, Cavalli, dan Winarno. Kita buat baru lagi. Untuk mencoba lagi, kita bisa preview ulang di sini. Oke, misalnya kita mau mencari di tanggal 1. Data di tanggal 1 yaitu hanya ada customer Alice dan kode montir 4L1. 4L1 adalah Ali dengan nomor plat BC8757XD.
dengan biaya servis Rp213.250. Lalu kita akan mencoba lagi, misalnya di sini ada tanggal 30. Oke, tanggal 30 di sini kita punya kode montir L3V1 dengan nomor 4 BV7746ZS. Nama customernya ada Robert Cavalli. Nah, di atas ini adalah tanggal servis yang kita masukkan tadi, yaitu tanggal 4. Di sini bulan 4, tanggal 30 tahun 2023, jam 12. Untuk menambahkan ini tanggal servis seperti di atas, kalian bisa langsung masuk ke sini di field ada tanggal servis. Kalian bisa langsung tarik ke sini, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, begitu saja penjelasan untuk laporan per tanggal. Yang kedua adalah laporan untuk per montir, berarti informasi transaksi servis per montir dan memasukkan kode montirnya. Oke, kita buka projectnya, laporan per montir. Nah, saya sudah membuatnya dengan query-nya seperti berikut. Kita cek dulu di database. Di sini kita masukkan dulu montirnya, contohnya L seperti ini. Nah, data yang muncul ada 4 data dengan nama customer Robert Cavalli, Alice, Wan, dan Wisno. Mari kita coba di sini. Parameter montir di sini. Cara membuatnya sama seperti tadi. New parameter. Misalnya contoh, value expressionnya text. Kalian bisa pencet OK, maka akan langsung masuk ke sini. Setelah selesai, ini bisa di drag and drop di sini. Contohnya punya saya itu montir dengan value expressionnya text yang isinya itu string. Nah, kode montir yang di atas ini untuk memunculkan kode montir yang kita masukkan. Ini bisa kita masukkan dari field kode montir. Ini bisa drag and drop di sini. Nanti dia akan langsung keluar. Kita lihat dulu previewnya. Montir, misalnya L3V1. Oke, ada 3 data, ada 4 dan kode montir L3V1. Robert, Alice, Wisno, dan Robert lagi. Namun ini di tanggal yang berbeda dan harga yang berbeda, 213.500 dan 876.500. Sama seperti tadi yang ini. Oke, mungkin kita bisa masukkan kode montir yang lain seperti kode montir Ali 4L1. Kita bisa ulangi di sini. 4L1. Oke. Di sini ada 2 data dengan customer Alice One. Yang pertama adalah Rp213.250. Yang kedua Rp753.000. Kita cocokkan di sini. Kita buat ulang. Dimana 4L1. Oke, hasilnya sama. Sini kode montirnya, di sini keluar kita kode montir karena per kondisi yang terakhir ya. Di sini kita masukkan montir titik kode montir. Kita masukkan di belakang. Namun ini bedanya kita pindahkan dia ke atas. Jadi kita tahu ini kode montir yang apa. Oke, itu penjelasan untuk laporan transaksi per kode montir. Yang kedua adalah kita memanggilnya dari menu form, menu preview yang di sini. Kita bisa buat di project baru ini manajemen service. Ini kalian bisa buat baru tuh, klik kanan di sini new, dan itu bisa buat Java packet. Kalau udah buat Java packet, kalian bisa masukkan namanya apa lalu buat data di dalamnya. Contohnya saya sudah membuat data di sini dengan desain seperti ini, yaitu laporan servis per bengkel. Servis bengkel kita ambil dari montir dan tanggal.
palette berikut. Laporan service ini bisa kita ambil dari label, dan montir tanggal kita bisa ambil dari button. Seperti itu. Kita bisa langsung edit untuk mengedit namanya. Misalnya kita edit namanya menjadi laporan montir. Oke, yang ini kita edit laporan tanggal. Lalu ubah variabelnya. Di sini saya membuatnya v montir. Teman-teman bisa membuat seperti yang lain, seperti var montir, atau bisa v montir sesuai keinginan. Di sini saya membuat v montir. Begitu pula yang laporan tanggal. Kita bisa event action. Kita masuk ke sini. Saya jelaskan sedikit kode untuk memanggil reportnya. Yang pertama kita buat dulu string untuk koneksi ke database. JDBC driver, saya membuatnya JDBC driver dengan tipe datanya string. Lalu user, pas di sini adalah password. URL-nya di sini adalah data untuk kita masukkan ke itu. Di sini lokasinya DB bengkel. Itu sama seperti di sini. JDBC URL. Lalu kita sini menggunakan exception try catch. Yang pertama kita masukkan kelas for name, kita masukkan koneksinya di dalam sini. Lalu kita buat koneksi driver manager get connection. Kita panggil URL yang ada di atas ini yang memuat informasi di mana database bengkel dibuat, lalu usernya dan password. Setelah selesai, kita buat statement start connection.create statement. Setelah itu kita buat string SQL, di mana SQL isinya itu sama seperti yang tadi, query yang ada di database. Seperti select service, nomor faktur, motor yang kita ambil dari nomor plat, tipe yang kita ambil dari motor, ID customer di customer, dan seterusnya. Dimana kondisinya misalnya service nomor plat kita ambil dari motor nomor plat, dan kode montirnya adalah Ali. Ikut di sini select service nomor faktur, motor nomor plat, dan seterusnya. Kita ambil dari tabel service, customer, motor, dan montir. Dimana kondisinya adalah service ID customer itu memuat dari tabel customer, field ID customer, dengan kode montirnya adalah L3V1. Lalu kita buat lagi dir report file get canonical path. Itu pathnya dimana kita menyimpan data ini. Oke, seperti ini. Kita menyimpannya itu di source, lalu data slash itu ada di sini, data slash kita masuk ke Jasper Design, dimana Jasper Design-nya itu kita dapatkan dengan nama laporan montir yang ini, laporan montir. Oke, itu untuk yang laporan montir. Mari kita coba untuk tesnya. Run file, laporan montir. Oh, di sini ada kesalahan, dimana line number 2 kolom nomor 473 itu atribut UUID is not allowed to appear in element Jasper report. Oke, ini berarti atribut UUID-nya tidak diizinkan untuk muncul di elemen Jasper report. Kita bisa langsung masuk ke laporan yang kita buat tadi. UUID itu ada di XML di sini ya. UUID ini ya. Tapi biasanya UUID itu banyak. Oke, lebih dari satu data. Untuk kita pilih untuk seleksinya, kita tekan Ctrl F UUID. Oke. Lalu kita select di sini. Ctrl Shift, pilih semua. Jangan lupa ini hapus. Save.
Nah, untuk di laporan tanggal kita cek juga apakah UID-nya masih ada. UID, oke, Ctrl Shift, kita select, Ctrl Shift, kita hapus. Setelah itu kita kembali lagi di mainframe, kita run ulang, run file, laporan montir. Nah, seperti ini. Jika keluar seperti yang tadi, laporan montir dengan kode montir L3V1, nama customernya Robert Cavalli, Eliswan Wisnu Sugianto, dan Robert Cavalli. Lalu yang kedua adalah laporan tanggal. Nah, di sini kita menggunakan tanggal servis, yaitu tanggal 3 bulan 5 dan 2023. Nama customer aja adalah Elis, Amin, dan Robert. Untuk nama tanggalnya, laporan per tanggal, sama seperti tadi, namun yang berbeda adalah isi query-nya. Dimana yang di atas kita menggunakan kondisi montir sebagai parameternya, namun yang di sini kita menggunakan tanggal servis sebagai parameternya. Sini kita contohnya adalah tanggal 3, mari kita ubah di sini tanggal 2. Dan kode montirnya kita ubah menjadi 4L1. 4L1. Kita save. Mari kita run ulang. Laporan montir. Oke, keluar dia dengan kode montir 4L1 Elis1. Dan laporan tanggal itu tadi tanggal 2 bulan 5 2023 dengan dua tanggal seperti berikut. Nama customer Robert Cavalli dan Winarno. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang UTS saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.